teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ninong Putri. Di video kali ini kita akan menganalisis sebuah karya puisi, yaitu judulnya Selamat Hari Raya Idul Fitri karya A. Mustafa Basri dengan pendekatan objektif. Selamat menonton. Sebelum kita menganalisis sebuah puisi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme, sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Proses menganalisis diarahkan pada pemahaman terhadap bagian-bagian karya sastra dalam menyangga keseluruhan, dan sebaliknya, bahwa keseluruhan itu sendiri dari bagian-bagian. Karya sastra harus dianalisis berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan lepas pula dari efeknya pada pembaca. Adapun unsur-unsur pembangunan puisi menurut Somad 2010 halaman 14-20, yaitu tema. Tema adalah ide pokok puisi. Ide-ide tersebut bisa muncul secara tiba-tiba. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya. Ketiga, amanat. Amanat dalam puisi adalah maksud, pesan, tujuan yang hendak disampaikan penyair. Yang keempat, ritma atau irama. Ritma atau irama puisi sangat berhubung dengan rima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Yang kelima, diksi. Diksi adalah pilihan kata. Diksi tidak hanya ada dalam puisi. Yang keenam, citraan. Citraan puisi mengandung unsur citraan. 7. Majas. Majas unsur lain yang tak kalah pentingnya dalam puisi adalah majas. 8. Rima. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. 9. Pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata berurutan. Iliterasi. 10. Persamaan bunyi vokal dalam deretan kata. Asonansi. 11. Persamaan bunyi yang terdapat di setiap akhir baris. Adapun bentuk dan struktur batin puisi pada puisi Selamat Idul Fitri karya A. Mustafa Basri. Tema yang diangkat Mustafa Basri pada puisi Selamat Idul Fitri yaitu tema permintaan maaf atas kebodohan dan ketamakan manusia pada bumi pertiwi sesuai dalam kutipan, "Tidak semena-mena kami memperkosamu, tidak henti-hentinya kami mengelabukanmu, tidak bosan-bosan kami mengeburkanmu, selama ini memberasungmu, tidak puas-puas kami menebusmu, tidak habis-habis kami membiarkanmu, tidak sudah-sudah kami mempergunakanmu." Terlihat jelas kata maafkanlah kami diulang-ulang setiap baitnya, sehingga penyair ingin menegaskan ada penyesalan dan permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Struktur batin puisi selanjutnya yaitu rasa. Pada puisi ini terdapat 3 rasa, yaitu rasa sunyi, rasa bersalah, dan rasa penyesalan. Rasa yang sunyi, walaupun kita dapat merasakan dimensi sosial yang terkandung, dikarenakan pada awalnya Mustafa Basri adalah seorang ulama, sehingga pandangan dunianya merefleksikan kesadaran religius dengan menggambarkan ibadah yang personal dapat memberikan dampak sosial pada setiap baitnya.
yang akhirnya terlihat memiliki rasa sunyi dan rasa bersalah. Penyesalan dengan penggunaan kata maaf kita sebagai manusia kepada Tuhan, bumi dan segala ciptaannya diungkapkan dalam simbol puisi Selamat Idul Fitri adalah sebuah ironi sosial. Nah, adapun nada yang muncul pada puisi Selamat Idul Fitri ini, karya Al-Mustafa Basri menuangkan nada yang memohon dengan nada yang lembut, tidak dengan nada yang keras. Sehingga dalam puisi Selamat Idul Fitri mengajak pembaca untuk melihat perilaku manusia terhadap sekelilingnya yang tak pernah disadarinya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Dapat dilihat dari lirik Kami yang sebagai objek yang menjadikan kejadian yang telah diperbuat manusia akan ciptaannya Allah, baik itu bumi, laut, langit, hewan, tumbuhan, antara pemimpin dan rakyat, semua sebagai metafora yang digunakan penyair, yang berubah-ubah objeknya untuk menunjukkan permohonan maaf akibat tindakan manusia yang selalu berulah tanpa merasa bersalah, serta seorang rakyat yang meminta maaf pada pemimpinnya dan sebaliknya, seorang pemimpin yang meminta maaf kepada rakyatnya. Sebagai bentuk memperdalam rasa bersalah, lirik Kami sekaligus memperkuat ironi sosial yang dikedepankannya. Setelah membahas bentuk dan struktur batin puisi, sekarang kita akan membahas bentuk dan struktur fisik puisi. Yang pertama, perwajahan puisi atau pitografi. Pitografi puisi Selamat Idul Fitri cukup sederhana. Dengan penulisannya rata tengah, sajak ini terdiri atas 8 bait dengan jumlah baris 38 baris dengan masing-masing terdiri atas 4 kata dengan 8 suku kata. Pada awal baris atau kalimat, kata ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanpa koma, dan khususnya baris terakhir pada bait diakhiri dengan tanda titik dan memiliki berbagai macam bunyi vokal. Bunyi vokal dalam puisi Selamat Idul Fitri terdiri atas 93 vokal A, 68 vokal I, 29 vokal U, 36 vokal E, dan memiliki 3 vokal O dalam seluruh bunyi puisi. Yang kedua yaitu diksi. Diksi yang terdapat pada puisi Selamat Idul Fitri ini terdapat beberapa kata yang memakai konotasi seperti semena-mena sama dengan sewenang-wenang, tidak berimbang. Mengelabu sama dengan menyesatkan pandangan, menipu. Mengeburkan sama dengan membuat atau menyebabkan kabur. Memberengus sama dengan melarang, mengeluarkan pendapat. Mengeruhkan sama dengan menyebabkan atau menjadikan keruh. Menabas sama dengan memborong hasil tanaman. Yang ketiga yaitu imaji. Imaji yang terdapat pada puisi Selamat Idul Fitri ini adalah imaji kinestik, imaji visual, dan imaji perasaan. Pada imaji visual terdapat lirik Selamat Idul Fitri bumi, maafkanlah kami. Bumi dijadikan imaji visual karena sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia, serta dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya di dalam muka bumi ini. Selamat Idul Fitri langit, maafkanlah kami. Pada baris kedua, seperti kutipan puisi di atas, penyair kembali menggunakan kami, lirik yang berperan sebagai sekelompok manusia atau sekelompok rakyat yang melukiskan rasa bersalahnya dengan kata maaf, karena selama ini kami selalu saja membohongi atau memperalat langit yang menjadi atap tempat kami berpijak. Selamat Idul Fitri mentari, maafkanlah kami.
Dalam baris ketiga, kutipan puisi Selamat Idul Fitri di atas, kembali kami meminta maaf kepada mentari yang merupakan metafor. Selamat Idul Fitri laut, maafkanlah kami. Dalam baris keempat, seperti pada kutipan puisi di atas, kami meminta maaf kepada laut karena selama ini telah mengeruhkannya. Selamat Idul Fitri burung-burung, maafkanlah kami. Dalam baris kelima, seperti kutipan puisi di atas, kami mengucapkan Selamat Idul Fitri dan meminta maaf kepada burung-burung karena tidak menjaga dan merawatnya, melainkan membunuhnya secara liar dan membinasakan habitatnya. Selamat Idul Fitri tetumbuhan, maafkanlah kami. Dalam baris keenam, seperti kutipan puisi di atas, kami kembali mengucapkan Selamat Idul Fitri dan meminta maaf kepada tumbuhan-tumbuhan karena selama ini telah bertindak kejam dan tidak menjaga dengan baik. Dan sedangkan pada imaji perasaan terdapat lirik Selamat Idul Fitri para pemimpin, maafkanlah kami. Dalam kutipan puisi di atas, kami berperan sebagai rakyat yang mengucapkan Selamat Idul Fitri, seolah-olah meminta maaf dan merasa bersalah kepada diri sendiri akan sikap kebisuan dan kediaman mereka yang membiarkan para pemimpin bertindak semena-mena dan memanfaatkan rakyat untuk kepentingannya. Selamat Idul Fitri rakyat, maafkanlah kami. Dalam kutipan baris terakhir puisi Selamat Idul Fitri karya A. Mustafa Basri ini, kami berperan sebagai penguasa yang seakan-akan minta maaf dan merasa bersalah kepada rakyat yang tidak henti-hentinya mempergunakan rakyat sebagai alat untuk kepentingannya dan kesejahteraan hidupnya. Dan sedangkan pada imaji kinestetik terdapat lirik tidak semena-mena kami memperkosamu, tidak henti-hentinya kami mengelabukanmu, tidak bosan-bosan kami menguburkanmu. Selama ini kami mengeruhkanmu, selama ini memberangusmu. Tidak puas-puas kami menebasmu, tidak habis-habis kami membiarkanmu, tidak sudah-sudah kami mempergunakanmu. Imaji kinestetik ini bahwa pada puisi Selamat Idul Fitri, penyair dalam puisinya kita dapat membaca kata bumi, langit, mentari, laut, burung-burung, dan tumbuhan sebagai metafor yang secara personifikasi, karena seolah-olah bisa berperilaku, berperan, dan memiliki perasaan seperti manusia. Yang keempat adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Dan pada puisi ini terdapat dua golongan rima, yaitu rima semi tertutup dan rima datar. Kelima, kata konkret. Hasil kerja dari ucapan Selamat Idul Fitri dialamatkan kepada lawan bicaranya seperti langit, bumi, mentari, laut, burung-burung, dan tumbuhan-tumbuhan. Maka dalam hal ini ada sisi religius yang menunjukkan kritik soal bahwa dalam puisi ini A. Mustafa Basri memperlihatkan hubungan vertikal kepada Tuhan dengan penciptanya, serta horizontal kepada lingkungan sosial dengan pemanfaatan penciptaan Tuhan untuk kesejahteraan bersama. Keenam, bahasa figuratif. Perrin menyatakan bahwa bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud oleh penyair. Maka, puisi-puisi Mustafa Basri adalah refleksi dari kesadaran sosio-religiusnya dalam bahasanya yang penuh tenaga keras, ironis, dalam, dan jenaka. Ketujuh, kesimpulan analisis.
bahwa puisi Selamat Idul Fitri karya A. Mustafa Basri ini sebuah ungkapan yang berisi kritik sosial yang juga menjadi gambaran nyata dari kehidupan masa kini. Walaupun kita tahu Indonesia begitu kaya dan berpotensi, tetapi kita selalu terkebelakang karena penguasa-penguasa yang tamak dan egois. Dengan begitu, puisi ini berpesan agar pembaca berpikir untuk memperbaiki hidup dan lebih bersyukur serta menghargai apa yang mereka miliki saat ini. Berpikir untuk maju, berpikir untuk lebih memperhatikan orang lain dan lingkungannya, dan berpikir untuk lebih baik. Demikianlah video saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.